people, kita kembali lagi di program Ini Usahaku. Nah, tadi kalau misalnya kita di depan udah lihat ya, sebuah warung yang ada di Jalan Soekarno-Hatta atau yang biasa kita kenal sebagai arteri. Siapa yang pernah lewat sini? Pasti sudah sering, tapi mungkin belum pernah mampir ke yang namanya warteg atau warung anytime. Nah, jadi kalau kali ini Hani nggak cuma mau ngajak e-people buat main ke sini, tapi kita juga akan langsung ngobrol masalah bisnis dari warung makan satu ini bareng sama ownernya langsung. Dan kita kenalan ya kalau gitu sama ownernya. Sudah hadir di samping saya kali ini ada Mas Haikal. Nah ini kita seneng banget nih bisa langsung ketemu sama ownernya ya. Jadi kita nggak cuma cobain makannya nanti, tapi kita juga bisa tanya-tanya dari asal usulnya segala macam. Tapi sebelum kita tanya asal usul tentang tempatnya, kita kenalan dulu nih sama Mas Haikal asal usulnya. Ini sebenarnya backgroundnya memang sudah biasa terjun di dunia F&B atau baru pemain awal di sini atau gimana? Masih newbie, pemula. Ya, Oh. masih pemula saya. Sebelumnya udah punya usaha-usaha yang lain tapi? Usaha ada, basic di skincare ya. Oh, lebih ke oke. skincare sama ke biro umroh, tour umroh. Tapi kalau misalnya untuk masakan sendiri emang hobi masak atau mungkin pernah ambil kursus masak atau gimana nih? Atau suka makan? Suka makan. Suka makan dan suka cari-cari makanan enak, kemudian dicari tahu kok bisa ya makanan ini bisa seenak ini, dan dicari rahasianya. Ya. Jadi awalnya dari kepo-kepo sama Kepo-kepo. makanan ya? Iya, suka banget kepo kan. Sekarang kan sudah eranya era kuliner ya Mbak. Benar. Jadi kita ya sudah terbuka lah, artinya kuliner udah begitu banyak. Kebetulan saya juga salah satu orang yang sangat suka makan, khususnya nasi goreng. Nasi goreng Yang ya? akhirnya saya angkat sebagai menu paling favorit di warung anytime ini. Oh, memang nasi goreng tuh apa ya? Satu menu yang benar-benar universal Ya. dan kayaknya nggak ada matinya sih ya. Nggak ada Orang tuh matinya. nggak bosen sama nasi goreng gitu. Betul. Tapi sebenarnya kalau tadi kita lihat kan backgroundnya itu memang sudah entrepreneur. Tapi bidangnya tuh jauh banget sebenarnya dari F&B kan, Iya. dari yang tadi ada skincare, umroh segala macam. Kenapa terus akhirnya memilih untuk membuka bidang baru yaitu di food and beverage? Karena saya lihat memang untuk saat ini, dari ini sudut pandang saya sih, saat ini memang di pandemi seperti ini usaha yang termasuk yang paling bertahan menghadapi pandemi itu adalah kuliner. Karena kebetulan memang ada beberapa usaha saya juga jujur aja di pandemi ini menurun, yang kemudian saya harus mencari lahan bisnis baru yang bismillah deh saya coba kuliner. Saya juga doyan makan, kalau kerja juga makan kan asik gitu ya. Iya. Jadi makan tiap hari gitu. Oh, tapi berarti ini memang bisnis yang dibuka ketika pandemi? Ketika pandemi, ini buka tanggal 6 Desember 2020. Wah, Itu 6 hari Desember pertama. 2020. Ya. Oke, sebenarnya kalau misalnya buka bisnis semasa pandemi itu spekulasi juga nggak sih? Spekulasi. Saya juga waktu buka di sini juga cukup banyak sih orang yang teman-teman, kerabat, semuanya tuh yang ngasih warning gitu. Hati-hati loh pandemi. Nanti sepi gimana, apalagi terutama kan jujur aja seperti yang kita tahu, mungkin teman-teman yang tahu kalau di arteri Soekarno-Hatta ini kan jalan cepat ya. Jalan cepat yang kemudian dibilang kota juga nano-nano gitu ya Mbak ya. Dibilang kota juga agak pinggir gitu kan. Dan daerah sini saya lihat kuliner juga belum begitu berkembang. Di sini ada salah satu brand, cuma satu sih saya lihat di arteri Soekarno-Hatta, itu yang sudah cukup lama, umurnya 3 tahun. Saya lihat kok masih eksis. Oh, berarti itu menjadi tolak ukur saya. Kalau dia bisa eksis, berarti harusnya warteg harus bisa lebih eksis. Oke, jadi memang ada pertimbangan-pertimbangannya Ada pertimbangan. ya. Harus memperhatikan warningnya tadi itu, tapi Betul. kita juga melihat ternyata memang ada kesempatan di Ada situ kesempatan. ya. Kalau misalnya pandemi kemarin kan memang banyak food and beverage makanan itu masih bertahan lah, tapi kan kebanyakan muncul yang malah cuman online aja, mereka nggak ada Iya. store offline. Sedangkan warteg ini kan kelihatannya fokusnya ke offline store ya. Offline store. Nah itu gimana? Pada dasarnya sekali lagi memang saya dalam menjalankan bisnis ini, khususnya F&B ini kali pertama sih Mbak. Kali pertama jujur aja lebih ke modal nekat. Buat saya nekat tapi disertai dengan pertimbangan, persiapan. Saya juga dalam terjun di sini juga konsultasi dulu juga sama orang yang mengerti seperti itu, konsultasi dulu saya harus seperti apa.
dan akhirnya saya memantapkan diri untuk terjun sih. Cuman kembali lagi sebenarnya nekat sih. Cuman kalau nekat itu tetap kita nggak boleh asal nekat banget ya. Tetap harus ada apa sih goalnya, kayak apa sih yang mau dicapai apa sih. Kalau saya memang lebih warung Anytime ini saya konsepkan sebagai tempat yang asik buat nongkrong, tapi kita juga punya menu andalan. Karena banyak tempat nongkrong itu cuma jual tempat, tapi menunya maaf nih, rasanya juga biasa aja. Tapi kalau di Wartime ini kita juga memberikan tempat yang enak buat nongki. Khusus ini kan juga daerah USM ya. Harapan saya Wartime ini bisa menjadi base camp-nya anak USM. Itu targetnya Wartime ke depan. Nah, kalau misalnya Wartime sendiri ini kan namanya warung Anytime. Sebenarnya apa nih konsep dari warung Anytime? Konsep secara besarnya, terus kemudian dari namanya itu sendiri kenapa dinamai seperti itu? Iya. Sebenarnya kembali lagi sih, memang Wartime ini waktu muncul kata Wartime sendiri juga konsepnya saya satu. Ketika kita membangun sebuah brand itu kan kita harus memberikan nama yang mudah diingat. Awalnya begitu sih. Saya cuma pengen menjadikan bahwa Wartime ini sebagai tempat di mana orang ketika lapar, ya udah datang aja ke Wartime, makan aja ke Wartime. Jadi warung Anytime pada dasarnya jadi konotasinya kebanyakan malah ke waktu ya, ke warung Anytime. Artinya konotasinya rata-rata adalah ya buka 24 jam gitu. Sebenarnya konotasinya bukan ke situ. Konotasinya adalah kalau kamu lapar, datang aja ke Wartime. Itu sih konotasinya yang diharapkan seperti itu. Cuman mungkin lebih banyak yang ke waktu. Bahkan nggak sedikit juga yang ini perang ya gitu kan, Wartime perang gitu. Oh iya, ya kan? war gitu. Padahal ya. Itu kan kalau di spasi gitu kan. Kalau nggak di spasi kan ya bukan perang kan. Nah, cuman banyak orang yang mengkait-kaitkan, padahal sebenarnya niatnya nggak ke situ. Oke. Jadi ini war ya, warung maksudnya, bukan war perang gitu. Warung Anytime, disingkatnya jadi Wartime. Begitu ya. Nah, dan ini kan kalau kita lihat itu dia warnanya orange gitu kan. Kalau misalnya saya sendiri waktu pertama datang ke sini kirain apakah ini menjual fast food berupa ayam segala macam atau mungkin malah kafe, tapi ternyata ini adalah bisa dibilang satu warung makan yang fokusnya malah ke nasi goreng. Ya, betul. Itu konsepnya gimana? Konsepnya kembali lagi karena ownernya suka warna oranye, ya udah kasih aja oranye gitu. Tapi malah cocok nih, seger gitu kan kalau misalnya dilihat warnanya. Karena kebanyakan warung nasi goreng itu konsepnya warna merah. Betul. Dan itu membosankan menurut saya. Dan sekali lagi Wartime ini nggak cuman jualan makanan, kita juga memberikan tempat yang asik. Jadi memang konsep Wartime ini sebenarnya adalah saya ingin membuktikan bahwa ada tempat nongkrong, makannya juga berkualitas. Nggak cuman makanan-makanan yang rasanya biasa-biasa aja gitu. Gitu sih. Oke, tapi kalau misalnya ngomong-ngomong soal nongkrong, kan sekarang kan yang lagi banyak buka itu ya warung kopi, terus segala macemnya lah. Nah ini kenapa malah buka warung nasi goreng gitu? Karena di sini juga ada kopinya kok Mbak. Oh ya? Di sini ada kopinya dan kopinya kita juga enak kok. Dan benar-benar kopinya espresso. Meskipun kita nggak pakai alat kopi yang mesin, tapi kita pakai rockpresso di sini. Jadi kopi yang dihasilkan pun tetap paling tidak samar lah 11-12 dengan coffee shop yang menggunakan alat kopi. Oke. Dan terus kalau untuk dari segi makanannya, berarti di sini itu lebih ke makanan Indonesia, Western atau gimana? Indonesia ya, dengan bumbu rempah-rempah gitu. Kalau untuk nasi goreng rempah-rempah, di sini kita banyak sih, ada nasi goreng, ada mie goreng, ada mie kuah-kuah, kemudian kelihatannya banyak ya. Ini kita simpan dulu. Banyak banget. Oke. Karena nanti masih ada segmennya khusus untuk kita bahas makan ya. Jadi biar saya nggak lapar di awal gitu. Oh gitu ya. Nah makanya e-people jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ini Usahaku.
Ini usahaku, kali ini masih bareng saya Hani Normalita dan kita masih di Wartime atau Warung Anytime bareng sama ownernya, ini dia Mas Haikal. Halo. Mas, tadi kalau misalnya kita udah cerita tentang backgroundnya Mas Haikal dan juga tentang backgroundnya Wartime, sekarang kita mulai masuk nih ke unsur-unsur bisnisnya ya. Oke. Kalau Mas Haikal sendiri ngebangun tempat makan satu ini bener-bener sendirian atau ada co-foundernya, ada timnya? Pure sendiri sih, Sendiri ya? pure sendiri. Wah. Cuman ini- di dalam penetapan menu, kan menunya kan banyak ya. Hmm. Ada menu-menu yang juga saya minta apa ya, rekomendasi dari teman untuk bantu. Cuman ada beberapa menu yang justru malah andalan itu memang menu sendiri. Kayak Oh gitu. gitu. Nah tapi kalau sejauh ini berarti sudah ada berapa karyawannya? Karyawan awalnya bulan pertama kedua 7. Mhm. Alhamdulillah bulan ketiga keempat naik jadi 9 orang. Hmm. Gitu. Nah kalau misalnya dilihat dari karyawannya naik, ini pasti karena penjualannya juga naik terus ya? Alhamdulillah. Kalau dilihat dari awal buka sampai sekarang gimana nih? Semakin meningkat terus. Mhm. Alhamdulillah semakin Nah, meningkat. baik. Apalagi kemarin, terima kasih buat para pelanggan kami juga gitu ya. Kemarin sudah banyak yang reservasi buat buka puasa di sini. Karena kemarin benar-benar penuh di sini. Mhm. Dan ini benar-benar kali pertama saya ya kemarin dalam menghadapi banyaknya pelanggan di waktu yang sama, semuanya lapar gitu ya, mau buka puasa. Betul. Jadi benar-benar pengalaman. Tapi ke depan tahun depan pasti Wartime bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik karena dari pengalaman pertama ini kayak gitu. sih. Oke, jadi bahan evaluasi juga Jadi untuk bahan persiapan tahun evaluasi depan juga, nih ya. betul. Wah, emang luar biasa sih, baru buka berapa lama tiba-tiba udah ketemu sama Ramadan ya. Alhamdulillah. Oke, nah terus kalau misalnya untuk membangun tempat ini sendiri nih ya, kira-kira sebagai seorang entrepreneur berapa sih modal yang harus disiapin? Awalnya saya sih jujur ketika sebelum terjun ke kuliner, saya nggak nyangka kalau modal kuliner itu bakal besar banget. Mhm. Bayangan saya ya jualan makanan gitu ya. Mhm. Cuman ternyata setelah sudah terjun, yang saya lihat adalah justru biayanya besar banget. Mhm. Besar banget. Cuman di balik itu semua, kuliner ini juga yang paling berat adalah menjaga konsistensi rasa. Nah, betul. Itu. PR ya. PR, tapi alhamdulillah sih ini sih kita saya juga lagi membangun central kitchen Mhm. yang kemudian nanti semua bumbu-bumbu base akan diproduksi dari central kitchen. Ini sudah OTW sih, sudah proses pembangunan. Yang kemudian nanti setelah jadi, saya berharap bahwa Wartime sudah bisa diwaralabakan. Jadi nanti insya Allah akan saya adakan paket waralaba. Mhm. Jadi nanti bisa teman-teman owner, calon-calon owner gitu ya, yang mau bekerja sama nanti bisa hubungi saya lebih lanjut. Wih, luar biasa ini ya. Walaupun masih baru tapi konsepnya itu sudah Rapi, matang gitu, bisa. udah rapi, udah visioner Iya. dan siapa tahu ini bisa jadi ladang bisnis juga untuk e-people yang nanti barangkali pengen buka usaha ya. Betul. Dinantikan saja nanti ya. Tapi terus kalau untuk kayak tadi kan mau dibilang ada center kitchen nih ya. Kitchen, betul. Untuk resepnya itu sebenarnya hasil eksperimen sendiri atau sudah lama punya atau gimana? Ada beberapa masakan inti yang memang menjadi jargon andalan, memang punya sendiri. Tapi ada menu yang memang saya minta apa ya, ibaratnya sama temen yang ngerti masakan, ngerti minuman, itu kita eksplorasi bareng-bareng gitu. Untuk gimana caranya bisa menghasilkan sebuah minuman makanan yang menjadi minuman makanan pendukung. Karena kan tempat sebesar ini nggak mungkin kan jualan nasi goreng Oke, aja kan, iya, pasti harus betul. ada menu-menu lain yang melengkapi. Nah, sedangkan menu-menu lain itu juga saya juga punya keterbatasan seperti itu. Akhirnya ya tetap ada bantuan dari teman-teman yang sudah mendukung ada. Seperti itu. Oke, jadi ini pengusaha modal nekat tapi juga harus tetap diperhitungkan Ya, betul. dengan modal yang ternyata dikirain sedikit tapi ternyata cukup Banyak. banyak ya, banyak Betul, untuk cukup besar. usaha makanan ini. Tapi kemudian setelah dijalani selama beberapa bulan ini omsetnya gimana? Omset cukup baik. Cukup baik kalau saya bilang untuk sebuah restoran baru berdiri 4 bulan dan di daerah arteri Soekarno-Hatta. Yang ya sekali lagi ya tadi saya bilang bahwa ketika saya mau buka di sini tuh banyak banget rekan yang berusaha untuk menahan. Jangan lo arteri jalur cepat. Tapi ternyata setelah Wartime buka saya lihat malah animonya cukup baik, cukup luar biasa. Malah saya nggak nyangka bahwa ternyata sekarang Wartime menjadi salah satu ikon di Jalan Arteri Soekarno-Hatta. Ini tempat makan yang paling asik di Arteri Soekarno-Hatta. Itu yang Oke. terjadi saat ini dan itu saya sangat syukuri, alhamdulillah. Ternyata respon dari masyarakat lebih dari ekspektasi saya kayak gitu sih.
Wah, Gitu sih. ini ternyata jalannya untuk mencoba berani bikin gitu tuh. Iya. Jalan yang tepat ya Alhamdulillah. untuk kemudian terjun di F&B ini. Tapi kalau misalnya kita lihat memang tempatnya enak banget loh buat nongkrong ya. Udah adem, terus terang. Dan kalau kita lihat desain interiornya di sini itu ceria banget. Ini gimana Mas konsepnya? Apakah menggabungkan beberapa konsep kemudian pakai ada jasa atau semuanya ide sendiri juga? Semuanya ini karya saya sendiri dari aplikasi Pinterest. Sekarang ini kan kita sudah ada aplikasi Pinterest ya teman-teman ya. Jadi sudah nggak ada lagi alasan kita untuk buta desain. Sekarang desain itu. Jadi emang nggak background anak desain? Saya nggak ada background anak desain sama sekali. Tapi saya Belajar? ya suka buka ini ya, rasa keponya tinggi gitu ya. Oke. Suka buka aplikasi ini. Oh ternyata di sini ada banyak manfaat ya, banyak segudang inspirasi gitu kan. Jadi hampir 100% sih semua desain interior dari warung Anytime ini memang saya menggunakan aplikasi Pinterest. Ini mungkin juga bisa menjadi saran buat teman-teman calon entrepreneur gitu ya, calon pengusaha F&B. Jadi pada bayar konsultan interior mahal-mahal kan gitu ya, lebih baik kan buka aja aplikasi Pinterest, insya Allah inspirasi akan berkembang kok. Oke, ini satu tips yang sangat bagus sih ya, Iya. karena kalau misalnya kita sekarang ini kan dimanjakan dengan kemudahan Betul. adanya akses internet untuk Betul, apa saja ya. betul. Kita mau cari apapun tuh ada gitu di internet, di Iya. Google, dan sekaligus bisa menghemat loh ya kalau semuanya bisa Jauh. dikerjakan sendiri. Jauh menghemat banget. Oke, nah terus kalau kita ngomongin soal positioning, tadi kan disebutkan bahwa harapannya Wartap ini bisa jadi tempat nongkrong base campnya Betul. anak-anak mahasiswa gitu. Betul. Tapi apakah memang dari awal konsepnya targetnya itu seperti itu, terus kemudian realisasinya setelah dijalankan seperti apa? Berbeda, karena awalnya kan memang karena saya belum ada di F&B, awalnya segmentasinya lebih ke mahasiswa, karena di sini kan lokasinya dekat USM ya. Tapi berbanding terbalik dengan kenyataan, justru malah 70-80% yang makan di sini keluarga. Banyak orang bilang bahwa ini mungkin karena warnanya gitu, warnanya oranye, mungkin oranye nih membawa konsep kekeluargaan gitu. Tapi tapi apapun itu ya kembali lagi sudah ada yang pemberi rezeki ya. Buat saya memang rezekinya di warung Anytime sebagian besar keluarga, dan menurut saya itu sebuah kecelakaan yang menguntungkan sih. Kayak gitu, karena memang justru dari sini malah saya ngerti. Dan ini juga mungkin saya berbagi pengalaman sama teman-teman juga, kalau bisnis F&B kalau bisa segmentasinya keluarga aja. Itu lebih jauh lebih menguntungkan. Gitu. Oke, karena keluarga itu kalau misalnya apalagi misalnya ibu ya, Betul. itu misalnya anak yang minta, udah Yes. orang tuanya pasti ngikut. Betul, pasti. Datangnya nggak cuma sendirian, Iya. langsung satu paket gitu. Betul. Atau kalaupun mau bungkus buat satu rumah Betul, gitu ya. Betul, setuju. Oke, ini jadi sesuatu yang menarik juga ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya ini kan sudah ada tempatnya dine in begitu ya, bisa Dine in. makan di tempat. Tapi kalau misalnya mau di take away atau pesan secara online, udah tersedia juga? Bisa lewat Grab, Gojek. Ini pun segera hadir di Shopee Food. Shopee Food ya. Oke, Shopee Food. kita tunggu nanti ya. Tinggal di search apa namanya, Wartime juga. Warung Anytime. Warung Anytime. Ya. Oke. Warungnya WAROENG Iya, ya. betul. Anytime. Nah, terus kalau di antara online tadi yang kan sudah buka di banyak merchant gitu ya. Dan di dine in-nya sendiri sebenarnya lebih banyak mana yang mendatangkan pesanan gitu? 95% dine in dan take away. 5% online. Kalau di sini lebih ke offline-nya sih. Lebih ke offline-nya. Sejauh ini ya, lebih ke offline-nya. Oke, jadi mungkin pandangan sekilas buat orang-orang kalau misalnya pandemi terus kemudian segalanya tuh jadi online. Enggak sih. Ternyata enggak juga Di ya? sini tinggi banget malah dine in-nya sih. Oke, tapi protokol kesehatan Pasti. Di sini kita menerapkan protokol kesehatan total. Dari masuk sudah ada hand sanitizer. Semuanya sudah protokol. Kayak penanda-penanda seperti ini sudah ada semua. Oke, jadi kita makanya nggak perlu khawatir ketika mau dine in di sini bareng sama keluarga, sama betul. teman-teman gitu ya. Nah, nanti setelah ini berarti saatnya kita yang sudah penasaran dari tadi ya, seperti apa sih menu-menunya dari Wartime, karena dari tadi cuma disebutin aja nih, kita nggak punya Penasaran ya? bayangan aslinya kayak gimana gitu ya. Oke. Jadi langsung aja habis ini akan kita hadirkan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Ide Usahaku. Oke.
Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. People, kita lanjut lagi di Ini Usahaku, dan sekarang kita sudah sampai di segmen yang paling ditunggu-tunggu, yaitu segmen icip-icip ya. Kita masih di Wartime, Warung Anytime bersama Mas Haikal. Nah, kita boleh dijelasin dong Mas, ini ada apa saja di depan kita yang sudah sangat membuat ini rasanya itu udah mau watering banget lah. Ini dari yang kiri ya. Ini ada nasi goreng babat. Oke, nasi goreng babat. Ini nasi goreng babatnya nggak cuma babat aja, kita nasi goreng babat bumbu padang. Jadi ada bumbu padangnya ini. Jadi nggak kayak nasi goreng, nggak kayak nasi goreng babat yang umumnya. Ini beda, ini khusus. Ya. Super ordinary ya berarti. Ya. Kemudian yang kedua ini ada nasi goreng kambing. Kambingnya pun nggak cuma nasi goreng kambing, kita ada bumbu rempahnya di sini seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada rujak bakso urat. Ini ya seperti bakso urat, cuman ada kuah rujaknya. Ini lebih ke khas Jawa Timuran sih, gitu. Kemudian ini ada es serut rainbow. Es serut rainbow ini es serut yang isinya buah-buahan seperti itu. Nah ini menu baru kita, yaitu kopi biskof ya, kopi susu biskof. Di sini ada yang lagi viral nih ya, selai biskof, kemudian ada biskuit biskof, kemudian ini ada artisan red velvet dengan topping ice cream seperti itu. Wah, ternyata menunya di Warung Anytime benar-benar banyak banget ya. Ini yang tadi dibilang juaranya nih. Juaranya. Oke, nanti akan kita coba ya. Tapi sebelumnya kalau kita lihat cukup apa ya, beragam begitu. Nasi goreng ada, terus habis itu bakso ada. Baksonya bahkan ini menunya yang Jawa Timuran sama rujak ini ya. Betul. Jadi disajikan terpisah sama sambalnya juga, sambal rujak ini yang nanti bikin dia cita rasanya pasti istimewa ya. Terus habis itu ada juga kopi-kopian. Nah, yang tadi dibilang ya, di sini ada kok kopinya gitu ya. Tapi memang tidak dijadikan apa ya sebagai hal yang utama dari Warung Anytime. Kenapa sih Mas? Sebenarnya kopi kita enak kok, kopi kita enak, dan di sini juga, di sini kan tagline-nya rajanya nasi goreng, mie dan kopi. Oh, rajanya nasi goreng, mie dan kopi. Tagline-nya, cuma tidak pada penamaannya aja. Kalau penamaannya Warung Anytime, tapi tagline-nya rajanya nasi goreng, mie, kopi. Meskipun tapi di sini kita nggak pakai mesin kopi, cuman kita jamin rasanya hampir sama dan bahkan sama dengan kopi yang menggunakan alat mesin. Kita di sini pakai Rockpresso kok, jadi tetap berkualitas. Espressonya tetap mantap. Dan semua kopi yang kita hasilkan di sini langsung di-press. Kan ada beberapa coffee shop yang memilih untuk menyimpan kopinya. Nah, ya, kalau kita press, kita setelah ada orderan baru kita press, jadi harumnya, wanginya, rasanya mantap Mas Yan pokoknya di sini. Beda dengan coffee shop yang mungkin nyimpen espressonya kayak gitu. Wow, berarti walaupun ini bisa dibilang warung makan, tapi dalam menyediakan menu kopi-kopiannya pun nggak kalah sama coffee shop ya? Nggak kalah. Oke, tapi kenapa nggak terus kayak yang tadi sempat kita tanya ya, yang lainnya itu kebanyakan sekarang lagi demen-demennya buka kopi-kopian gitu kan. Kalau di sini malah Warung Anytime ada kopinya yang enak, cuman dia nggak kemudian dijadikan dinama gitu kan. Itu apakah ada filosofinya atau dasarnya apa gitu? Saya sebagai owner punya keyakinan bahwa dengan saya menamai usaha saya sebagai kopi, maka secara tidak langsung saya sudah membatasi rezeki saya. Karena ketika kita menamakan diri kita kopi, secara psikologis orang yang nggak suka kopi nggak akan mau berhenti kok.
Karena Gitu ya? kelihatannya di sana Adanya kopi adanya aja. kopi, apalagi yang nggak Betul. suka kopi ya. Betul. Hmm. Nah, lain halnya dengan di warung Anytime. Di sini warung, tapi di warung itu ada kopinya. Jadi lebih lengkap. Nah, Lebih lengkap, lebih luas dalam mencangkup targetnya, betul. begitu ya. Betul banget. Oke, baiklah. Ini kalau sekarang saya cobain boleh nih? Boleh banget. Harus dicoba. Oke, baiklah. Kita coba ya, people. Saya izin lepas masker dulu, karena kalau nggak susah makannya. Nah, ini saya penasaran sama yang juaranya. Juaranya. Ada nasi goreng kambing. Wah, kalau nasi goreng kambing itu biasanya Mantap pokoknya. yang apa ya? Jadi utama itu apakah kambingnya ini dagingnya Wes. bau apa enggak? Woi. Apes apa enggak gitu kan? Pokoknya mantap. Wah, dagingnya empuk banget. Terus habis itu rasa rempah-rempahnya itu, ini nasi goreng tapi rasa rempah-rempah gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi nggak ada duanya. istimewa sih rasanya ya, unik gitu. Jadi bener-bener yang kalau lagi pengen nasi goreng, tapi nasi goreng yang nggak cuman gitu aja, nasi goreng istimewa, kudu cobain nih. Mantap pokoknya. Nah, terus kalau sejauh ini, yang menu best seller itu apa saja sih? Menu best seller kita ada nasi goreng kambing sama babet. Itu yang paling best di antara semuanya ya. Kalau Oke. untuk makanan ya, tapi kalau untuk minuman di varian kopi. Malah Varian yang juara, padahal kita bukan coffee shop ya, tapi kopi kita nomor 1 di sini. Kopi yang apa tuh menunya? Hampir all varian, All varian. all varian. Kopi susu Oke. pokoknya. Yang basicnya kopi susu di sini selalu paling banyak penjualannya. Wah, Oke, luar biasa ya. Ya. Nah, ini sekarang kita coba yang Babet. nasi goreng babat. Yang suka babat, nah. Babatnya ini juga empuk banget. Yang ngerasa itu rasa rempah-rempah, aroma rempahnya dapet. Nah, kalau kayak gini sih, saya hewannya mau lanjut makan aja, nggak usah wawancara ya mas ya. Oke, tapi saya juga masih ada pertanyaan yang apa namanya, yang mengganjal ini ya. Kemudian dengan seluruh menu ini, apakah nanti masih akan ada menu tambahan? Karena kalau kita lihat kan dari segi minuman, ternyata ada yang baru nih seiring Iya. berjalannya waktu, ternyata muncul menu-menu baru begitu kan. Kalau makanannya sendiri nanti gimana nih? Makanan pasti seiringnya waktu, namanya kuliner ya, kita pasti akan terus berkembang. Cuman tetap menu utama kita untuk makanan tetap ada pada nasi goreng yang nggak akan kita hapus, dan ini sudah terbukti penjualan paling laris dan best seller kita di nasi goreng untuk makanannya. Oke. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada menu seasonal gitu nggak? Pasti. Jadi ada menu-menu tambahan kayak rice bowl. Di sini ada yang nggak suka nasi goreng, di sini ada rice bowl. Rice bowl. Rice oke. bowl, aneka rice bowl, ada babat cabai hijau, macam-macam pokoknya. Kemudian di sini juga asik kok buat nongkrong, kita ada kentang goreng. Oh. Snack-snack di sini ada kok. Jadi di sini tuh sebenarnya saya posisikan sebagai warung makan tapi asik buat nongkrong. Jadi menunya lengkap pokoknya. Jadi kalau misalnya mau makanan ringan ada. Ada. Yang kelaparan mau makan Oh, besar ada. ada. Pengen seger-seger, nah ini es-esan, es buah, Betul. kemudian ada yang minuman milk base segala Ya, macam juga ada, ada coffee semua. base ada. Nah ini kalau saya lihat juga ada ketan legenda pandan keju Betul. susu. Ketan pun di sini juga ada. Mas. Ada. Itu pun sebenarnya kembali lagi dari hobi saya. Saya waktu itu pernah makan di Kota Malang. Mungkin kita tahu ya Kota Malang itu khas ketannya gitu. Iya. Saya lihat kok di Semarang belum ada ya yang berjualan ini ya. Coba deh saya angkat menjadi salah satu menu tambahannya warung Anytime. Kayak gitu. Oke. Jadi lengkap banget lah di sini ya. Betul. Bener-bener dari yang asin sampai yang manis pun Betul. juga ada macam-macam. Semuanya. Terus yang biasanya jadi pertanyaan utama ya, Iya. dengan menunya yang enak-enak seperti ini, rasanya luar biasa, porsinya tuh juga banyak ya kalau kita Banyak, lihat. ya, betul. Harganya mulai berapa sih mas? Harganya kita di belasan sampai 20-an maksimal. Nggak ada menu kita tembus di kepala 3, nggak ada. Oh ya? Jadi harga masih sangat sesuai, masih affordable banget dengan porsi makanan yang didapat sebanyak ini. Pantesan sih ya, ini ramai juga buat keluarga ya, apalagi buat mahasiswa pun juga ini nggak nguras kantong Nggak loh nguras ya. kantong. Kalau buat saya sih ini bisa makan 2 kali mas porsinya. Iya, betul sekali. Oke, ini dari segi harga oke.
rasanya juga oke, fasilitasnya. Nah, di sini ada fasilitas apa aja, Mas? Fasilitasnya banyak banget ya. Di sini ada wifi, wifi 20 Mbps ya. Jadi anak-anak yang mau nongkrong-nongkrong butuh wifi untuk ngetugas di sini bisa. Mabar boleh ya? Boleh, boleh. Mau Makan bareng dan main iya, bareng. Bebas pokoknya di sini ya. Kemudian di sini ada AC juga, ada smoking area, outdoor area. Tempatnya juga cukup nyaman lah ya, instagramable gitu ya. Nyaman banget sih ini. Ada musola, jadi yang mau Nah, buber-buber di sini juga bisa. Betul, gitu kan. penting ya. Nah, penting banget. Oke, parkirannya juga cukup luas Cukup loh ya. luas parkiran. Oke, pokoknya ini kalau misalnya ada checklistnya itu udah centang semua Centang semua. Dan alhamdulillah sampai detik ini 4 bulan buka, hampir sebagian besar pelanggan puas. Terbukti dari rating Google kita ada di angka 4,8 selama 4 bulan buka. ya. Wow, Ya, ini itu sudah satu menunjukkan awal yang bahwa warung anytime terbaik. baik banget ya untuk sesuatu yang sedang berjalan gitu kan, Betul. sedang dibangun. Ya. Nah, tapi sekarang untuk statement terakhir nih, kita butuh tips dari Mas Haikal ya sebagai seorang entrepreneur dalam berbagai bidang yang sekarang ini sedang jadi newbie untuk di bidang F&B tapi berani untuk bisa menjalaninya. Boleh dong kasih tips buat teman-teman e-people nih? Tips dari saya sih pokoknya ketika kita memulai usaha, persiapkannya matang. Boleh nekat seperti saya, tapi jangan terlalu nekat ya. Tetap paling nggak konsultasi, berbicara dulu dengan orang yang kompeten. Bukan berarti harus melibatkan dia, tapi paling tidak kita ada komunikasi. Dari situ pasti akan ada arahan-arahan yang bisa kita ambil kayak gitu. Kemudian dalam segi tempat juga, tempat itu memang memiliki pengaruh 50%, tapi bukan menjadi tolak ukur bahwa kalau tempatnya bagus pasti usahanya akan jalan kok. Pasti setiap kita buka usaha itu akan ada yang mengkritik. Kayak mungkin ada orang bilang kok pelangnya cuma di sebelah sini, nggak ada di pinggir jalan gitu kan. Karena banyak faktor juga, kalau kita pasang pelang di pinggir jalan, pajaknya pun juga pasti akan besar. Hal-hal seperti itu pasti akan dipertimbangkan oleh entrepreneur manapun dan siapapun. Gitu. Oke, jadi siapkan dengan matang, pakai perhitungan, sambil sharing konsultasi sama orang yang memang di bidangnya, begitu ya. Betul. Tapi bekal berani itu harus punya. Harus punya. Oke, terus habis itu doa. Doa pastinya doa dari orang tua ya. Aha. Itu wajib harus kita utamakan. Karena kita sukses pun kalau tanpa doa orang tua juga belum tentu langgeng gitu ya. Jadi doa orang tua memang salah satu yang paling utama. Dan kalau nanti tiba-tiba ketemu sama yang bagian daun-daunnya gitu gimana, Mas? Daun gimana Mas? Daun mungkin usahanya ternyata tidak sesuai rencana, hasilnya ternyata tidak sebagus yang direncanakan. Harus gimana nih? Kalau kayak gitu saran saya lebih segera mencari kenalan sih, relasi yang segera bisa membantu untuk membangkitkan keadaan. Karena di dalam dunia bisnis yang saya pegang adalah kita harus punya banyak kenalan. Oke. Itu penting. Jadi jangan dalam berbisnis jangan merasa bahwa saya paling bisa. Jangan kayak gitu. Kita harus memperbanyak kenalan, harus memperbanyak relasi. Karena dengan begitu kita akan banyak masukan. Gitu. Jangan merasa bahwa ide kita itu yang terbaik. Jangan pernah. Kita harus selalu diskusi sama teman, sama siapapun yang kita anggap kompeten. Dari situ kita bisa lebih terstruktur dalam membangun sebuah bisnis. Oke, jadi kuncinya juga jangan berhenti belajar. Betul. Baiklah, terima kasih Mas Haikal, ilmunya luar biasa hari ini yang kita dapatkan dan juga makanannya Sama-sama. saya masih harus menghabiskannya ya. Jadi buat people yang penasaran banget sama makanan-makanan di Warung Anytime, langsung aja datang ke Jalan Soekarno-Hatta Nomor 3, Telogosari Kulon, Pedulungan, Semarang. Oke, bisa cek di Instagramnya juga ya di @warunganytime. Dan buat people yang punya usaha pengen kita liput, silahkan langsung DM aja di Instagram @semarangpemkot. Jangan lupa saksikan ini usahaku setiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Saya Hani Nurmalita dan Mas Haikal pamit. Sampai ketemu lagi. Dadah.